wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan, saya dengan Tika Ayu Ningsih dengan NIM 82180, mata kuliah MPAI, dosen pengampu, ada Bapak Muslihin, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Dalam materi pertemuan ke-13 ini, ada kepemimpinan pendidikan Islam, kepala madrasah sebagai pemimpin lembaga pendidikan Islam. Sedikit disampaikan mengenai manajemen pendidikan agama Islam adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidik secara islami dengan menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien agar membawa madrasah secara center of excellence. Di mana juga ada pendapat para pakar pendidik agama Islam, ada Bapak Sudarwan Deni. Dia mengatakan bahwa kepala sekolah merupakan tokoh dan merupakan kunci utama keberhasilan suatu sekolah, di mana kepala sekolah atau kepala madrasah adalah orang yang bertanggung jawab mengerahkan dan menyelaraskan semua sumber daya yang ada dan sudah tersedia, sehingga sekolah menjadi pusat keunggulan yang mencetak dan mengembangkan peserta didik terutama di sekolah dan madrasah. Kepemimpinan kepala sekolah atau kepala madrasah meliputi 3 faktor pendorong mewujudkannya sekolah atau sehingga menuju pada madrasah pendidikan yang lebih bermutu. Tentunya yang pertama ada visi, yang kedua ada misi, yang terakhir tentunya ada sarana dan prasarana. 5 bidang dalam menjalankan pendidikan dan mencapai madrasah pendidikan sekolah yang bermutu. Yang pertama, bidang pelayanan. Yang kedua, bidang pembelajaran. Yang ketiga, bidang sarana prasarana. Yang keempat, bidang pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Yang kelima, bidang prestasi secara akademik atau non-akademik. Selanjutnya 2 strategi kepala sekolah atau kepala madrasah manajemen yang meliputi pertama, MMT, manajemen mutu terpadu. Sistem manajemen yang mengangkat suatu strategi usaha yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan cara melibatkan pelayanan secara langsung. Yang kedua, TQM, Total Quality Management, pendekatan manajemen pada suatu lembaga yang berfokus pada kualitas dan berdasarkan pada partisipasi secara seluruh, di mana sumber daya manusia yang bertujuan untuk kepuasan pada pendidik dan kesuksesan jangka panjang, di mana pengembangan secara profesional berada di bawah tanggung jawab atau pantauan pengawas sekolah serta meliputi tugas dan wewenangnya. Tugas untuk kepala sekolah atau kepala madrasah pendidikan, yang pertama melaksanakan sesuai arahan dan peraturan pengawas penyelenggara pendidikan sekolah. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan hasil dan terus membimbing peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Di mana selanjutnya ada tugas serta wewenang kepala pengawas sekolah. Seorang pengawas sekolah memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, menentukan dan mengusulkan program pembinaan terkait kepemimpinan madrasah. Singkatnya dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah ataupun pengawas sekolah mampu bekerja sama untuk mencapai kepentingan secara efektif dan efisien dengan tugas serta wewenang dalam melaksanakan proses-proses pengelolaan lembaga pendidikan secara islami dengan menyiasati sumber-sumber belajar serta memenuhi kebutuhan para pendidiknya. Belajar adalah satu-satunya jalan untuk berubah. Jika tak disadarkan, maka akan disadarkan paksa oleh perubahan. Sekian, terima kasih. Mungkin itu yang sedikit saya bisa sampaikan mengenai materi pertemuan ke-13. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum.